Ada alasan pribadi ya. Bagi saya tidak sulit untuk melihat karakter kriminalisasi dan intimidasi dari satu perkara pidana akhir-akhir ini. Baik. Saya sendiri mengalami itu. Kalau hanya dikatakan bawa ke pengadilan, nanti buktikan di pengadilan, itu adalah pengadilan yang betul-betul ideal. Pengadilan pidana yang betul-betul berjarak, bisa menjaga jarak kepolisiannya dari Pak Jokowi. Apakah bisa Kapolri Roy Suryo yang punya hubungan personal dengan Pak Jokowi sejak di Solo menjaga jarak untuk memberikan ruang juga bagi Roy Suryo membela dirinya? Saya undang langsung dari Melbourne, Australia. Ini beda 4 jam, kurang lebih jam 12 malam nih. Profesor Denny Indrayana. Prof Denny, selamat malam. Selamat malam, Aiman. Jam 12 malam di sana ya? Jam 12 malam. Oke, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan sebentar saja mungkin, Prof Denny, kenapa Anda tiba-tiba masuk dalam pusaran arus kuat ini? Ya, Anda menjadi pengacara, bukan udah resmi ya? Tim kuasa hukum, pengacara atau apa ini? Tim kuasa hukum, Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke. Anda bisa jelaskan, Prof Denny, kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam pusaran ini? Begini, ada alasan pribadi ya. Bagi saya tidak sulit untuk melihat karakter kriminalisasi dan intimidasi dari satu perkara pidana akhir-akhir ini. Baik. Saya sendiri mengalami itu. Hampir 11 tahun menjadi tersangka. Dan biasanya itu berkaitan dengan atau beririsan dengan advokasi berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Jadi ada panggilan pribadi lah untuk kemudian mengadvokasi isu ini. Yang kedua, isu ini menurut saya sudah terlalu lama, sudah banyak memakan korban, sudah ada yang masuk penjara. Dan saya ingin memberi perspektif yang berbeda kepada publik. Di samping persoalan isu hukum pidana yang pasti tidak bisa dikesampingkan, ada sisi hukum tata negara yang saya geluti, bagaimana politik hukum pemidanaan seharusnya juga tidak prosedural gitu. Jadi kalau kemudian kita hanya berkutat kepada pentersangkaan, penahanan, 2 alat bukti, itu seolah-olah kita melihat politik hukum pidana kita baik-baik saja. Padahal kalau terkait dengan kepolisian misalnya, hari ini kita dihadirkan dengan politik presiden yang membentuk tim percepatan reformasi kepolisian yang dengan kasat mata, dengan terang benderang menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia mengamini kerisauan publik ada masalah dengan kepolisian kita. Logikanya adalah jika di kepolisian dari sisi lembaga kepresidenan saja ada masalah, bagaimana kita bisa meletakkan kasus ini hanya dari sisi pidana saja? Tidak cukup. Karena itu saya ingin menarik dia satu langkah lebih awal bahwa memang ada persoalan yang lebih mendasar terkait dengan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Bagaimana harusnya kita memasukkan juga perspektif hukum tata negara. Seharusnya kepolisian diberikan ruang yang seluas mungkin untuk independen. Seharusnya di luar proses pengadilan masih ada sisi non pemidanaan yang harus dikedepankan. Tadi ditanyakan, apakah proses ini harus melalui hakim, melalui persidangan? Tidak. Siapa mengatakan harus melalui hakim melalui persidangan? Pak Jokowi bisa dengan inisiasinya menunjukkan ijazah asli kepada khalayak, kepada publik, dan kalau itu kemudian dilihat semua, ditunjukkan kepada ahlinya, dan bisa dinilai bersama-sama, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan juga bisa melihat aslinya, maka bisa selesai di luar pengadilan. Tentu ada mediatornya, tentu ada pihak-pihak yang bisa memverifikasinya. Tapi persoalannya kan ketika ini tidak dilakukan. Oke, Prof, begini Prof.
Ya. Iya, saya ingin tanya tadi saya tertarik dengan kata-kata yang Anda sampaikan. Ada dugaan kriminalisasi dalam kasus Roy Suryo. Kalau tidak salah saya mendengarkan itu dari Anda, betul? Betul. Oke, Anda bisa jelaskan di mana dugaan kriminalisasinya? Satu, tadi saya berpengalaman menghadapi secara pribadi menghadapi kriminalisasi ya. Dan saya tahu karakter kriminalisasi itu apa. Dan dia beririsan dengan juga sifat-sifat intimidatif. Karena itu saya mengambil keputusan untuk melakukan advokasi ini. Kenapa begitu? Karena seharusnya kalau ingin tidak melakukan pendekatan pidana, Pak Jokowi bisa dengan mudah kok menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa sih harus disembunyikan? Kenapa harus ditutupi? Kenapa harus melakukan prosedur yang sedemikian rumit? Sampai sekarang kan semua menjadi prosedural. Di Komisi Informasi itu akhirnya UGM mengatakan tidak bisa memberikan, itu sudah serahkan kepolisian. Kepolisian mengatakan dalam proses penegakan hukum. KPU juga mengatakan dengan berbagai alasan prosedural. Semuanya kan akhirnya berlindung di alasan prosedural. Padahal ini tadi saya udah nunggu nganggur nih. Boleh saya teruskan, Pak? Iya, nanti sebentar, Pak Bang Sugeng. Terus saya ini mau menyampaikan soal kriminalisasi. Bang Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch. Tapi saya beri kesempatan pada Prof Denny dulu. Silakan Prof Denny, selesaikan. Iya, kalau kita bicara kriminalisasi, Pak Jokowi kan latar belakangnya kalau dari sisi tata negara saya, Mas Aiman, itu cukup terang lah bahwa beliau punya rekam jejak ya. Kalau kita lihat contoh saja yang saya dalami betul, Pilpres 2024, mohon izin ya, kenapa saya punya dugaan itu, ya kalau sejalan dengan politik kepemilian beliau, maka koalisinya akan aman dari kasus-kasus korupsi. Tapi kalau berseberangan, lihat menteri-menteri Nasdem, maka akan ada kasus-kasus korupsi yang muncul. Nah, itu bentuk-bentuk kriminalisasi dengan kepentingan politik. Saya melihat dari rekam jejak itu tidak tertutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan langkah yang sama terhadap Roy Suryo CS. Padahal sederhana caranya, dengan tidak langsung membawanya ke ranah pidana, ini bisa ditunjukkan dengan mudah. Tidak dari sekian banyak bukti yang ada itu, satu bukti utamanya yang tidak ada, ijazah aslinya mana? Dan itu tidak pernah ditunjukkan. Bagaimana kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan dikatakan melakukan langkah tindak pidana, padahal ijazah palsu yang dijadikan dasarnya sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Betul, itu menjadi tidak fair. Ada pendekatan begini di kepolisian, Mas Aiman, yang saya ingin juga seharusnya konsisten dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ada kasus dugaan tindak pidana korupsi, dan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu merasa ada pencemaran nama baik dituduhkan kepada dia dari pihak lain yang melaporkan misalnya, maka kepolisian itu pernah zaman Pak Tito Karnavian mengeluarkan satu rujukan, Pak Nasrullah nanti mungkin bisa dikonfirmasi sebagai ahli hukum pidana, bahwa kasus pencemaran nama baiknya di hold dulu, dibuktikan dulu tindak pidana korupsinya ada atau tidak. Karena kalau tindak pidana korupsinya terbukti, tidak ada pencemaran nama baik. Kalau tindak pidana korupsinya tidak terbukti, baru kemudian kasus pencemaran nama baiknya jalan. Di pengadilan maksudnya ya? Dibuktikan dulu korupsinya itu. Harusnya logika yang sama dilakukan juga terhadap dugaan ijazah Pak Jokowi, karena ada ancaman pencemaran nama baik juga. Yang terakhir, Bang Aiman, saya mendengar betul ya beberapa podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM. Saya belum pernah mendengar Rektor UGM mengkonfirmasi ijazah Pak Jokowi asli. Yang saya dengar kemarin, saya buka lagi itu podcast yang saya dengar adalah kemarin ada rektor, wakil rektor sama dekan Fakultas Kehutanan UGM yang saya dengar podcastnya. Mereka ditanya berkali-kali bagaimana ijazah asli Pak Jokowi. Mereka bilang ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Yang dikatakan oleh rektornya adalah beliau menyelesaikan program S1-nya di UGM. Tapi ijazah aslinya pada saat ditanya di mana, ada di Pak Jokowi, yang bersangkutan sudah diserahkan. Salahnya di mana itu, Pak Prof Denny? Salahnya adalah ketika kita menyimpulkan bahwa ijazah yang ada di Pak Jokowi asli, belum tentu. Padahal UGM nggak pernah ngomong itu. UGM tidak pernah mengatakan. UGM tidak pernah mengatakan. Maaf. Saya tadi malam mengulang-ulang
apa Oke, podcast betul. itu. Tapi kan Saya bahwa berkali-kali Pak ditanya, Jokowi lulusan terbaik salah satu lulusan terbaik UGM itu pernah dikatakan oleh rektornya. Pak lulusan membanggakan UGM. Pak yang saya Jokowi ingin lulus katakan- sampai selesai di yang UGM saya ingin kan katakan, Pak Aiman, asumsinya punya ijazah. benar itu asli. Narasi Yang asli dikatakan aja kali berkali-kali, yang belum ada. Boleh Iya. saya selesaikan ini? Silakan, Pak Aiman? silakan. Berkali-kali tadi kita mengatakan UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tidak pernah. Kalimatnya adalah Pak Jokowi dengan data-data yang di UGM itu menyelesaikan programnya. Tapi ketika ditanya ijazahnya asli atau tidak, rektor kemarin mengatakan ijazahnya sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang mesti menentukan apakah asli atau tidak. Karena begini Bang Aiman, saya pernah bertanya ke teman-teman, apakah ini yang terjadi sebenarnya? Apakah ada kemungkinan apa? Informasi yang saya dapat, dan itu harus dikonfirmasi. Ini cuma contoh bahwa asumsi itu belum tentu benar. Bahwa kalaupun Pak Jokowi betul menyelesaikan programnya di Fakultas Hukum Kehutanan, tidak berarti ijazah yang beliau pegang itu asli, karena pernah hilang. Oke, nanti kita bisa bicara. Jadi ada yang mengatakan Oke. ijazahnya hilang dan beliau kemudian melakukan proses yang tidak sesuai dengan administrasi. Udah. Jadi bisa jadi Saya rasa terlalu panjang juga asumsi-asumsi ini penjelasannya dari Bang untuk kemungkinan- Bang Denny. Baik, saya paham. Nanti kita bahas. Tapi soal kriminalisasi dulu, Pak Sugeng. Sugeng, silakan. Saya lihat nih. Ada dugaan kriminalisasi di kasus Roy Begini CS. dulu lah saya mau bilang ya. Ini sebetulnya perkara ini harus dipandang pertempuran dua belah pihak ya. Medan pertempurannya sudah ada. Satu pihak ini sedang mencari penumpang-penumpang baru, kemudian diskusi ya. Padahal forumnya sudah ada, harus dihadapi gitu loh. Hukum maksudnya. Ya iya forumnya karena yang dibawa oleh pihak Roy Suryo itu adalah masalah tuduhan hukum. Pakailah ahli hukum tata negara, hipotesis lah, asumsi lah, ya, gitu loh. Medan pertempurannya sudah disiapkan di pengadilan, Anda harus siap gitu loh. Oke ya itu dulu ya. Terlalu banyak diskusi. Yang kedua, kalau yang namanya Harusnya apa, Bung Sugeng? Ya? Harusnya apa? Nah yang kedua nih saya Harusnya menyampaikan, taburan. ya harusnya mereka mempersiapkan bahwa medan tempur itu sudah ada pakemnya ya. Kalau kita mau bahwa ini sebagai hukum positif, ya kau maju dalam pertempuran itu dengan gagah berani, ambil resiko bertarung di sana ya. Tidak kemudian dengan berdebat-berdebat yang tidak perlu menurut saya di timnya ya. Nah sekarang kriminalisasi. Iya. Kriminalisasi itu sebetulnya kalau dalam istilah akademisnya itu adalah kewenangan negara untuk merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang bisa kemudian dirumuskan sebagai perbuatan pidana. Di sini kalau mau dituduhkan tadi ya itu sebetulnya misuse of criminal law ya, penyalahgunaan hukum pidana kalau mau dituduhkan ya. Tetapi menurut saya juga harus diperhatikan ya. Tadi kan ini ilmiah apa tidak nih perkara ini? Ini perkara ilmiah. Ya. Kasus Roy Suryo ilmiah? Ilmiah. Bukan penyebaran fitnah? Bukan. Satu. Ya begini ya maksud saya. Kalau ilmiah ya. nggak bisa diproses hukum. Tunggu dulu. Masa Hukum ilmiah pidana diproses itu ilmiah tidak? Iya betul. Ilmiah hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana itu menyatakan bahwa ini teori hukum pidana ya, yang dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan. Jadi di dalam teori hukum pidana, siapa yang melakukan perbuatan memenuhi unsur delik bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Itu ilmiah pertama, ya. Ini adalah hukum material, ya. Ilmiah keduanya bahwa untuk memproses tersebut harus ada hukum acaranya, yaitu KUHAP, sistem peradilan pidana ini, ya. Pihak Jokowi sudah menempuh itu. Pihak di sini masih diskusi mencari jalan tata negara lah, isu korupsi lah. Buktikan isu korupsinya biar juga diproses gitu loh. Jadi sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP yang kemarin ya, ini ilmiah. Ya, ilmiah sistem peradilan pidana di mana ada yang namanya due process harus dihadapi. Baik, sebentar. Nah, yang ketiga nih saya mau tambahkan sedikit nih ya. Tadi kan disinggung ya, ada yang bilang ahli tata negara bilang harus dibuktikan dulu aslinya. Forumnya itu sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Aristo.
pasal 311 KUH pidana ya, itu menyebutkan salah satu unsurnya bahwa hakim akan mempersilahkan untuk kepentingan umum terdakwa membuktikan tuduhannya. Ya, ini bunyinya nih, ya. Membuktikan tuduhannya. Di situ ada forum dia untuk membuktikan tuduhannya. Oleh karena itu, tadi saya katakan, ini medan pertempurannya sudah ada. Mereka harus mempersiapkan ahli-ahli, argumentasi-argumentasi untuk bisa meyakinkan hakim bahwa ijazah yang mereka tuduhkan palsu itu memang palsu. Ya. Bung Aiman, Nah, tadi bisa sudah saya disinggung komentar, Bung? juga. Ini pendekatannya ilmiah, ya. Misalnya, Rismond itu ahli digital forensik. Tetapi apakah dia bisa berbicara untuk di persidangan itu? Tidak bisa. Karena kekuatan pembuktian seorang terdakwa nyaris tidak diperhitungkan. Dia harus menghadirkan kalau perlu guru besarnya dari Jepang, ya, yang mengajar dia. Ya, dia harus menghadirkan ahli lain untuk bisa membantah keterangan ahli dari polisi. Ini harus dipikirkan, bukan ahli tata negara, ya. Bung Aiman. Bicara melambung-lambung, ya. Karena nanti di dalam pledoinya itu hanya menjadi opening statement. Mau 2000 halaman, hakim bilang bahwa segala hal yang disampaikan dalam pendahuluan telah dibaca dan tidak mengenai pokok perkara. Oke. Selesai. Bung Aiman, boleh saya komentar? Silakan, Betul. Prof Denny, silakan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.